Iya. Kalau yang ini baru inilah tahu gitu kan. Yang mau saya tanyakan gini ya, tadi kan saya lihat ada seperti ada pelumas gitu ya. Iya, ada WD-40. Baik, oke. Ya, jadi yang saya tanyakan ini ya, ada nggak pelumas untuk mesin gitu ya, seperti mesin pudra, kami ini punya kapal nelayan gitu ya, yang digunakan untuk mesin-mesin kapal gitu ya. Oke, untuk mesin dan, kapal ya? Untuk kapal laut itu. Mungkin yang seperti yang pelumas yang tadi itu yang ditayangkan tadi, apa bisa nggak untuk itu rantai motor itu ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, selamat malamnya. Baik, terima kasih Pak Gunawan di kawasan Seipanas. Nah ini dia tertarik untuk WD-40 ini pelumas ya. Dan apakah ini bisa diperuntukkan ke alat-alat? Kadang kita punya mesin boot pompong gitu atau kapal dan mungkin kita kadang melaut atau mungkin ke motor. Nah digunakan bagusnya yang mana dan warna apa kira-kira, bisa sampai saya menjelasin ya. Untuk di penggunaan kapal aplikasinya itu mungkin Pak Gunawan lebih detail bisa telepon ke kantor cabang kami, service center, karena untuk pemakaian di kapal itu kan sensitif sekali. Iya, benar. Untuk di mana gitu kan? Apakah di businya, di mesinnya, atau di headnya? Oh, masing-masing itu ada ya? Ada masing-masing. Jadi tidak pukul rata semua, dia dipakai ini aja deh gitu. Tidak. Jadi kalau misalkan contoh, untuk di busi kapal, kita bisa pergunakan dengan silikon. Silikon itu untuk melapisi dari asamnya air laut, gitu kan, terus tajamnya dan cuacanya panas, itu bisa melapisi. Karena kita ada varian silikon. Ya. Atau untuk blok mesinnya, kita ada namanya dry loop. Yang mana dry loop itu dapat terserap ke dalam mesin. Dan dapat mana? Itu yang dry loop ya? Iya, dry loop yang bisa di close up gitu kan. Ini bisa semprotannya dia sebenarnya kering, dry. Berasal dari kata dry loop. Jadi dia melumasi. Iya, itu pelumas yang dia bisa kuat dalam suhu sampai dengan 300 derajat. Terus kalau kita user, istilahnya pengguna untuk itu, apakah disemprot sampai ini? Ya, makanya untuk cara penyemprotannya itu pun kita harus kasih detail kan. Karena kebanyakan user salah dalam penyemprotan, jaraknya gitu kan. Nah, kalau kita bisa perhatikan dalam setiap botol kita selalu kasih sedotan. Sedotannya itu adalah jarak yang tepat untuk disemprot. Jadi kalau tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi ada jaraknya yang mungkin sedotannya yang warna kuning ya Mas ya? Untuk spesialis yang warna kuning bisa dilihat. Ada yang warna kuning. Dan itu sebenarnya bukan apa ya istilahnya, pengatur jarak sebenarnya ya? Iya, sebenarnya itu pengatur jarak. Jarak yang paling baik adalah pakai dengan sedotan itu. Ya. Jadi ada yang salah pakai, dia semprot dengan jarak yang berdekat sekali. Baru kita semprotkan. Iya, seperti itu. Dan kalau bisa di close up, di dalam botol ini ada titik biru atau titik merah ya. Di sini. Dan itu? Ini adalah fungsi untuk pemakaian yang maksimum. Karena kita berikan tanda ini sebenarnya untuk para pemakai tahu. Terlihat ya, ada tombol merahnya kan, titik merah. Kalau untuk yang spesialis, kalau untuk yang biru dia warna biru di sini. Jadi banyak pemakai salah, dia putar di sini ataupun di sini. Tidak maksimum, Pak. Jadi ada penentu arahnya. Betul. Gitu. Jadi kenapa ada titik ini? Titik inilah yang melangsungkan satu CO2-nya terserap. Kadang orang mau buru-buru aja nggak keperhatiin warnanya mengarah kemana, dia semprot aja gitu kan. Sebenarnya kita ingin mengedukasi. Ada tekniknya semua. Ada tekniknya. Luar biasa sekali. Dan itu tidak asal sekedar, oke deh kalau untuk busi, tadi mau pukul rata semua. Kalau mau pukul rata untuk general WD 40. Kembali ke Pak Gunawan, tadi mungkin lebih detail Pak Gunawan yang ada di Belangan Seipanas, Anda langsung langkahkan kaki Anda, bisa berkonsultasi dan menambah wawasan Anda, ternyata bisa digunakan untuk kapal, dan yang pasti untuk digunakan untuk varian-varian kapal seperti apa alat-alatnya, dan varian-variannya juga ada di sana. Dan Ibu Yeni juga akan memandu Anda nanti, atau mungkin Pak Arief dan juga Pak Iwan yang ada di sana ya. Pak Gunawan ya. Dan kalau untuk
perbengkelan. Istilahnya kan kita banyak tuh sepanjang jalan itu paling banyak ada bengkel gitu. Untuk motor bisa nggak ini digunakan? Motor sangat bisa. Baik. Sangat bisa. Dan motor bengkel itu rata-rata pakai yang general. General ya? WD 40 yang warna biru. Warna biru ya? Iya. Oke, yang tutupnya merah. Merah. Betul. Untuk general ya? General, rata-rata untuk umum safenya. sekali. Oke, tapi usernya penggunaannya juga ada arahnya aja tadi? Ada. Oke. User friendly. Semua user friendly ya. Kita lihat Baik, di sini. ada penentu jadi tidak asal aja ya? Iya. Oke, kita lihat ini lagi. ada titik biru. Ada Tidak terlalu jelas connect-nya di sini. seperti ini Iya, ya. titik Oke, biru di pemirsa. sini. Berarti penentuan arah ke sana semprotnya. Iya. Baik. Jadi tombolnya di sini dan disemprot. Jadi ya dipastikan dulu arahnya kemana ya. Oke. Mungkin saya bisa tambahkan satu informasi yang Baik. sangat penting, Pak. Apa bedanya WD-40 dengan lubrikan lainnya? Itu dia tadi. Nah. Oke. Kenapa lubrikan lain kok murah gitu kan? Kenapa kok lubrikan lain kok banyak lahir di market Indonesia gitu kan? Iya. Karena para masyarakat luas khususnya tidak mengetahui bahwa dalam satu botol WD-40 ini terdapat 2000 fungsi. Satu, ya. Yang kedua, sangat safety. Aman. Ya. Karena kalau tukang-tukang bengkel kita rata-rata sambil nyemprot sambil ngerokok, Pak. Oke? Ya. Dia tidak tahu dalamannya isinya apa. Benar. Kalau khusus WD-40 ini dalamannya isi CO2, Pak. Sangat aman. Oke, kayak Tapi bersahabat, betul, kayak lingkungan. betul. Baik. Kalau merek-merek lain itu banyak yang pakai LPG. Itu berisiko ya. Wah, kebayang kan kalau lagi ngelas terus sambil nyemprot sambil ngerokok kebakar, Pak, ikut Itu kebakar. kebiasaan. Nah, tetapi Kadang dia mau madamin rokok, kecemplung ke air, ke minyak. betul. Nggak tahu itu minyak LPG kandungannya gitu kan. Itu yang sangat bahaya. Kadang kita ya capean atau sebagai apa. Kita tahan dulu ya, Betul, Pak ya. boleh. Kita angkat dulu line telepon ada di belakang Pak Gunawan. Assalamualaikum, selamat malam warna-warni. Iya, malam Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Di mana? Armansyah Tanjung Piayu. Bapak Armansyah Tanjung Piayu. Tanjung Piayu. Bapak siapa ini? Armansyah. Armansyah di Tanjung Piayu. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Itu Pak mau nanya, saya lihat video di RTP kan ada bor beton. Oke, bor beton. Itu bor betonnya ada 3 sisi tidak Pak? Bor beton ada berapa? 3 sisi. Maksudnya bisa ngebor, bisa drill, bisa bor besi. Ada. Oke. Pertanyaannya? Ya itu bisa 3 sisi tidak? Bisa 3 fungsi enggak? Ada. Iya. Oke. Istilahnya 3 in 1 deh gitu. Iya. Pertanyaan belum baik. Oke. Itu saja? Iya. Iya Pak. Oke, itu saja Pak Irwan? Ya. Pak Armansyah ya? Oke, terima kasih Pak Armansyah. Dewi ini menanyakan soal BTEC. Tapi kita tahan dulu soal pertanyaan ini. Kita lanjut, apa sih sebenarnya beda dari WD-40 ini dengan lubrikan lainnya? Itu tadi satu, mungkin kita ada 2000 keunggulan. Terus ramah lingkungan, karena CO2 apa? CO2. Beda dengan yang lain, mungkin pakai LPG. Kadang juga ya hari ini kita sehat bugar, besok walau alam gitu. Ya kan biasa lagi muda kan sehat ya Bu ya. Besok 5 tahun ke depan kok udah kayak gini ya, ternyata salah menggunakan alat-alat ini. Oke, apalagi nih Pak Iwan? Jadi selain kita ramah lingkungan, 2000 fungsi dalam satu kaleng gitu ya. Terus kita pakai CO2 yang sangat aman. Yang keempat, pemakaian sangat mudah, praktis ya, praktis. Baik. Dan tidak membahayakan kita, karena dari kandungan baunya itu kita bukan bau asal bau dan bukan juga parfum gitu ya, karena dari bau yang keluar itu sangat merusak sebenarnya paru-paru kita gitu ya. Jadi banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa pakai yang murah aja deh, yang penting kan bisa nggak bunyi engsel pintu gitu kan, tetapi setelah kita semprot ke dalam engsel pintu, itu kan meninggalkan bau. Nah, meninggalkan baunya itu yang sangat bahaya untuk paru-paru kita. Kalau pasang pintu pagar rumah yang baunya kita kadang tidak temui gitu ya.
Tapi kalau kita pasang di pintu kamar, engsel pintu kamar, kita semprot, baunya menyengat, Pak. Dan itu akan membahayakan paru-paru kita pada saat kita tidur, ya. Pada saat kita di kamar, itu yang sangat berbahaya. Kita kadang-kadang tak peduli dan kadang mungkin karena ya ke bad habitual kita, ya, kebiasaan jelek kita. Yang punya anak kecil di rumah, yang punya anak kecil di rumah, anak-anak, mungkin mereka akan lebih peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya. Itu sangat berpengaruh. Nah, yang ditanyakan tadi 3-in-1 itu soal Pak ini ya, Pak Armansyah di Tanjung Piayu ya. Tanjung Piayu. Yang mana variannya nih Pak? Kalau kita bisa lihat untuk ke alat bor yang tadi 3-in-1 yang mana kira-kira? 3-in-1 itu mungkin yang di slide tadi ada hammer. Iya. Ya, ada hammer. Dia bisa 3 fungsi sebenarnya. Dia bisa ngebor besi kayu, drill. Dia bisa impact drill, dan dia bisa buat bobok. Ya. Mungkin slide-nya nanti kita tampilkan. Itu kita punya tipe IDM 13RE. Oke, yang ini? Bukan. Ada satu slide lagi mungkin bisa dibantu. Atau yang ada di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini yang di slide ini adalah mesin hammer. Hammer ya. Yang mana kita 3 fungsi, bisa buat bobok. Ya, yang mana Mas kita bisa lihat? Ambil hammernya. Ya. Ya, itu untuk Ya, ini adalah mesin 3 fungsi, ya, yang mana kita bisa buat drill, kita bisa buat beton, dan kita bisa buat bobok. Ya. Ini kita pasang juga mata bobok yang biasa dipergunakan untuk rumah-rumah atau untuk proyek kecil gitu ya. Jadi mata chisel inilah yang akan menghancurkan dengan teknologi putaran ke arah bobok. Ini mata bornya tetap, tapi mungkin usernya yang kita arahin kemana gitu ya. Kalau untuk bobok arahnya yang ke arah bobok. Gitu. Kalau untuk ngebor aja pasti nggak pakai mata ini kan? Iya. Pakai mata bor. Benar. Ada ulirnya gitu kan? Kalau ini khusus mata bobok. Baik. Gitu. Oke. Ini yang 3 fungsi yang Pak Bambang siapa? Pak Armansyah. Pak Armansyah tanya. Tanyakan. Yang jadi ya? bisa untuk pakai mesin ini. Ya. Ini di toko-toko juga sudah ada. Tipenya HM2-24DRE. Oke, HM 2-24DRE. Apa sih artinya gitu kan? Duanya itu adalah ini mesin cuma 2 kilo. 2 kilo ya, beratnya cuma 2 kilo. 2 kilo aja lah, nggak berat gitu kan. Kalau mau buat fitness pun boleh gitu. Terus kan. Kita ganti deh jadi 1 kilo gitu. Iya. Terus 24-nya apa gitu kan? 24-nya. 24 itu adalah maksimum mata bor. Ya. Untuk diameter pengeboran. RE adalah reversible electronic. Dia bisa bolak-balik dan kecepatannya bisa diatur. Itu dia reversible electronic. Iya. Nah, Pak Armansyah paham Anda mau 3-in-1 atau ya varian lain ya? Varian lain banyak. Langsung saja nih Pak Armansyah langsung ke kawasan industri tunas 2 tipe 1A atau yang di toko-toko terdekat di kawasan Tanjung Piayu ya. Tanjung Piayu itu udah mulai tumbuh dan berkembang sampai ke tepi laut sana dan itu toko bangunan banyak juga. Banyak sekali. Cari yang BTEC 3-in-1. Kayaknya ada satu lagi telepon ada yang bergabung. Oke, kita jawab satu penelpon lagi. Oke, baik dia. Assalamualaikum, selamat malam, warna-warni. Halo, selamat malam. Mohon maaf Mas ya, ini Gunawan lagi ini dari Sungai Pasir ya. Oke, Pak Gunawan silakan yang punya kapal tadi. Nah, ini satu hal yang mau saya tanya. Ya, silakan. Apa WD apa tuh bot ini yang apa pulau itu apa kekentalan lumasnya atau apa tuh hanya merek dagang aja itu ya? Itu kan kalau biasa di kapal kan yang menggunakan oli ya yang size 40 itu kan 30. Jadi yang mau saya tanyakan yang 40 ini ya. Oke. Udah ya, terima kasih selamat malam ya. Selamat malam. Baik, nah itu dia tadi soal kekentalan dan juga mungkin usernya agak lebih detail gitu deh Pak. Ya Pak Gunawan ya, tadi saya bisa jelaskan kalau untuk WD40 ini kita sudah ciptakan tipe spesialis. Yang mana kalau kontak cleaner pasti kekentalannya berbeda, dia cepat kering, gitu kan. Kalau untuk silikon pastinya warna cairannya pun agak ada busa, gitu kan, karena dia melapisi, melumasi, gitu kan. Kalau untuk dry loop dia pasti kekentalannya sangat tidak ada, karena dia
kering gitu kan. Kering tetapi bisa melumasi. Itu hebatnya WD-40 ya. Tapi kalau untuk white lithium apalagi? Ya, dia kering tapi bisa melumasi. Tapi berarti cepat absorpsi dia. Betul. Bagus ya. Daya bagus. Penyerapan dia sangat luar biasa cepat, sekali. Jadi tidak terbuang secara percuma. Kayak meleleh kemana gitu. Ternyata dia sebenarnya bekerja. Itu dia keunggulannya luar biasa sekali. Mungkin bisa saya tambahkan untuk Pak Gunawan ya. Besok kita bisa bertemu di kantor kita. Mungkin kita bisa datang, kita bawakan 5 varian spesialis ini. Benar. Yang mana yang cocok gitu kan? Mungkin Pak Gunawan punya bengkel kali ya. Nanti bisa deh dapat 1 lusin gitu. Atau mungkin seperti apa. Nah itu dia Pak. Ini. Terus satu lagi soal BTEC tadi. Apa sih bedanya, keunggulannya ketimbang alat-alat bor yang lain gitu kan. Nah tadi kalau soal WD-40 kan kita udah paham nih, banyak sekali faedahnya, ada sampai 2000 fungsi luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau soal untuk maaf saya potong sedikit sebelum sambung ke BTEC, saya mau tambah sedikit untuk pertanyaan Pak Gunawan tadi. Pak Gunawan. Dia tadi menanyakan 40 itu apa menandakan kekentalan atau bagaimana? Untuk 40 itu tidak menunjukkan untuk kekentalan atau bagaimana, tapi itulah sebuah merek W40 gitu. Itu ada sebuah brand. Jadi 40 itu tidak menandakan kekentalannya atau bagaimana. Yang membedakan itu adalah tipe-tipe spesialisnya dan general itu gitu. Jadi brandnya aja ya, WD-40 ya. 40 itu adalah merek ya. Kalau misalnya untuk membedakan kekentalan, fungsi dan segala macam yang seperti sudah dijelasin oleh Pak Iwan. Nah, kita soal keunggulan BTEC tadi dengan yang lain apa sih gitu yang paling menonjol dan juga mungkin harus dimiliki tentunya. Apa nih Pak Iwan? BTEC pasti lebih memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Karena apa? Pertama, kita sudah punya slogan Simply Better. Simply Better. Jelas lebih baik. Jelas lebih baik. Jadi yang lain bukan kita tidak katakan tidak baik ya. Tetapi dengan memiliki BTEC, memakai BTEC sudah jelas lebih baik. Itu udah poin yang pertama. Poin yang kedua, pasti lebih kuat, pasti lebih handal, lebih tangguh dalam pemakaiannya. Kenapa? Karena mesin yang kita ciptakan ini tidak main-main.